Siapa sih Evergrande ini? Kenapa jika perusahaan gagal bayar hutang, dampaknya begitu mengerikan? Kami sedikit paparkan kronologi singkatnya. Kita mulai dengan yang pertama, siapa sebenarnya pengembang dari atau Evergrande ini? Evergrande merupakan pengembang properti raksasa kedua di negeri tirai bambu yang didirikan oleh miliarder Hu Kaiyan. Saat ini, Evergrande Real Estate memiliki lebih dari 1.300 proyek di 280 kota di Tiongkok. Anda bisa bayangkan, saudara, 280 kota. Ini skala yang luar biasa untuk perusahaan properti. Beberapa hari terakhir ini menjadi sorotan karena memiliki hutang. Utangnya bukan main-main, jumbo, bahkan terbesar di dunia. Nilainya adalah 300 miliar. Wow, jumlahnya fantastis. Bahkan bunga yang harus dibayar dari hutang ini adalah 84 juta dolar Amerika Serikat. Nilainya saja triliunan, saudara. Jika kita bayar bunga KPR saja, kita udah pusing ya kalau bunganya ini naik. Nah, utang inilah ya yang kalau kita konversikan ke dalam kurs rupiah sebesar 14.300, nilainya hampir 4.300 triliun rupiah. Nilainya sekitar 2 kali lipat dari APBN Indonesia. Anda bisa bayangkan betapa dahsyatnya. Itu baru utang satu korporasi saja loh. Di Indonesia, uang sebesar ini bisa untuk membangun pendidikan, infrastruktur, sampai beli senjata perang. Kalau bangkrut, ya bagaimana? Panik gak? Panik gak? Bukan panik lagi, tapi malah lemes. Ya, saudara, kita lihat yang berikutnya. Ini terkait dengan apa yang menjadi menyebabkan. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa bisa seperti itu? Ya, hutang menjadi pokok pangkal masalah Evergrande. Ini mengingatkan kita pada krisis 2008 lalu di Amerika Serikat, ada bank dengan aset sekitar 20 kali lipat ya dari Bank Mandiri, punya peringkat yang bagus, tiba-tiba saudara dalam waktu semalam lenyap. Ini cerita tentang Lehman Brothers. Kita kembali lagi ke Evergrande. Krisis ini disinyalir karena aturan kekayaan yang diterbitkan oleh pemerintah Tiongkok, sekaligus kontrol utang oleh negara. Ini panjang kalau saya paparkan di sini, tapi yang pasti untuk bisa bertahan, Evergrande memberikan diskon besar-besaran saat menjual properti di periode akhir. Ya, high risk, high return memang. Balik lagi saudara ke prinsip investasi. Logikanya, siapa yang mau jual ya produk investasi dengan harga murah kalau prospeknya sedang cerah gemilang? Nggak ada. Money is money, business is business. You can earn big money with all the risk. Ini bukan dana sosial. Demikian, itulah sedikit tentang kronologi dan juga menjadi penyebab mengapa Evergrande di Tiongkok ini bisa sangat mengkhawatirkan, tidak hanya di China, melainkan hingga ke Indonesia. Dan saudara, di dalam negeri, Indonesia ikut mengantisipasi gagal bayar utang Evergrande. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah utang perusahaan properti terbesar kedua di Tiongkok tersebut tidak hanya berdampak besar bagi perekonomian Tiongkok, tapi juga dunia maya. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menyebutkan selain isu tapering the Fed, gagal bayar Evergrande bakal menambah sentimen negatif yang mempengaruhi arus modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Tiongkok atau RRT karena terjadinya gagal bayar dari satu perusahaan konstruksi kedua terbesar di RRT, di mana total utangnya mencapai di atas 300 billion US dollar dan mereka akan mengalami situasi yang sangat tidak mudah dan memiliki dampak atau ripple yang luar biasa besar baik pada perekonomian domestik di Tiongkok maupun di dunia. Jadi kita juga harus melihat dengan mewaspadai apa yang terjadi di dalam perekonomian Tiongkok dengan adanya fenomena gagal bayar dari perusahaan Evergrande ini. Kegagalan bayar korporasi di pasar keuangan Tiongkok, rencana pengurangan stimulus atau tapering oleh Bank Sentral Amerika, the Fed, serta peningkatan sejumlah kasus COVID-19 di sejumlah negara. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap preferensi investor global atas aliran portofolio ke negara-negara berkembang.